Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Masih semangat belajar? Insya Allah ya, masih semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 kita tentang zat, wujud zat, dan perubahannya dengan submateri unsur, senyawa, campuran, dan pemisahan campuran. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana atau zat murni. Jumlah unsur yang kita ketahui ada 118 unsur, di mana ada 92 unsur alam atau 92 unsur yang ditemukan di alam dan 26 unsur buatan yang dibuat oleh para ahli di laboratorium. Berdasarkan sifatnya, unsur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu logam, semi-logam atau metaloid, dan non-logam atau bukan logam. Ini adalah logam. Logam memiliki sifat-sifat, yang pertama adalah mengkilap, yang kedua, logam merupakan konduktor yang baik atau penghantar listrik dan panas yang baik. Pada suhu kamar, logam itu berwujud padat, kecuali fosfor, cesium, francium, dan gallium yang berwujud cair. Nah, ini adalah contoh dari logam yang berwujud padat, yaitu besi. Selanjutnya adalah semi-logam. Semi-logam memiliki sifat-sifat yaitu lebih rapuh dari logam, tapi lebih keras dari non-logam. Yang kedua, semi-logam bersifat semikonduktor. Dia dapat menghantarkan panas dan listrik lebih baik daripada non-logam, namun lebih buruk daripada logam. Dan yang ketiga adalah beberapa metaloid berkilau seperti logam. Nah, ini adalah contoh dari silikon. Sedangkan ini contoh dari germanium. Yang ketiga adalah non-logam, yang memiliki sifat-sifat yang pertama adalah tidak mengkilap. Yang kedua, bersifat isolator atau penghantar listrik dan panas yang buruk. Yang ketiga, berwujud gas pada suhu kamar. Dan yang keempat, tidak dapat ditempa. Contoh unsur non-logam diantaranya adalah belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Nah, ini adalah contoh dari unsur periodik unsur, tabel periodik unsur yang harusnya kita hafal. Nanti kita coba menghafal ya. Lanjut ke senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa memiliki ciri-ciri yang pertama, merupakan zat tunggal. Yang kedua, terbentuk dari 2 unsur atau lebih yang berbeda jenis. Yang ketiga, sifat senyawa berbeda dari sifat unsur penyusunnya. Dan yang keempat, dapat diuraikan menjadi unsur melalui proses kimia. Nah, ini adalah contoh dari senyawa. H2O yang merupakan senyawa air. Air memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya, yaitu hidrogen dan oksigen, di mana air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen ini berwujud gas. Maka dari itu, senyawa dan unsur penyusunnya itu sangat berbeda. Contoh lain adalah gula yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua adalah asam klorida yang tersusun atas hidrogen dan klorin. Dan yang ketiga adalah karbon dioksida yang tersusun atas karbon dan oksigen. Nah, ini adalah contoh dari gula, dan ini adalah contoh dari karbon dioksida. Lanjut ke campuran. Di sini ada 3 jenis gambar. Yang pertama ada sirup, yang kedua ada susu, dan yang ketiga ada kopi. Lalu, apa hubungannya dengan campuran? Ternyata, campuran merupakan penggabungan 2 zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Nah, berdasarkan bentuknya, campuran itu terbagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Pada campuran terbagi menjadi 2 jenis,
yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu, apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih di mana semua zatnya memiliki susunan yang seragam atau sama. Ukuran partikel dalam campuran homogen memiliki diameter yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Contohnya adalah larutan gula. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya dapat dibedakan satu sama lainnya. Contohnya air dengan minyak. Nah, campuran homogen itu terdiri dari larutan dan koloid, sedangkan campuran heterogen terdiri dari suspensi. Yang akan kita bahas di sini adalah larutan, di mana larutan merupakan campuran homogen atau campuran yang memiliki sifat yang sama, yang terdiri dari dua atau lebih jenis zat. Contohnya adalah larutan gula. Campuran dapat dipisahkan, sehingga dapat diperoleh kembali dua atau lebih zat yang membentuk campuran. Ada beberapa cara untuk memisahkan campuran. Yang pertama adalah kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran dengan cara memisahkan campuran padat dan cair melalui proses penguapan. Contohnya adalah membuat garam dari air laut. Yang kedua adalah proses penyulingan atau distilasi, yaitu proses pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didih zat cair dalam campuran. Contohnya adalah memurnikan air laut agar didapatkan air tawar. Yang ketiga adalah filtrasi atau penyaringan, yaitu proses pemisahan suatu zat dengan cara disaring. Zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisa penyaringan disebut residu. Yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan zat berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam pada larutan. Contohnya adalah memisahkan zat warna pada tinta. Dan yang terakhir adalah sublimasi, yaitu proses pemisahan campuran, di mana salah satu zatnya dapat menyublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.